Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidha illa wal syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa karamati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul azz, nas'aluka al barakah wal karamah wal ma'unah wal syafa'ah wal ijabah was salamah wal qabul. Wa nakhussu khasatan li ruhi akhina fillah al-maghfur al-marhum Ki Haji Yusuf Maulana Ibna Kadia wa farallahu dhunuba wa satara yumna wa qubura wa ja'alil jannata ma'wa wa mathwahu taqabbal jami' hasanatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على حبيبك ونبيك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. سعادة العلماء والفقهاء والحكماء والزعماء الأخاص المكرمين والمخترمين أصحاب الفضيلة yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita, wabil khusus guru kita bersama sekaligus pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hikmah Ki Haji Dr. Andes Yahya SPDI masta'anallahu bituli umrihi wa hayatih. Al-akhas ashabal fadilah, guru kita bersama Al-Mukarram Ki Haji Abdul Aziz Ibrahim matta'anallahu bituli umrihi wa hayatihi, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Musholla Ridha Allah Bapak Haji Asfil, semoga selalu sehat, panjang umur. Akhina fillah Al-Ustadz Ahmad, semoga panjang umur, sehat walafiat fid dini wad dunya wal akhirah. Pada segenap pengurus musholla yang berada di lingkungan wilayah RW 07 yang tergabung dalam Majelis Al-Hikmah, baik pengurus musholla Babur Ridho, Babus Salam, Kurnia Allah, Baitul Mukminin dan yang lain-lainnya. Kepada orang tua kita, Abah Nana, Bapak Haji Sugiarto, rekan kami Bapak Haji Wahib, hadirin jamaah Ta'lim Al-Hikmah yang insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini, saya doakan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umurnya untuk taat kepada Allah, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Semoga anak-anak yang hadir menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, memperoleh ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa serta agama. Dan semoga lingkungan sekitar yang selalu mendengarkan rutinitas ta'lim kita tiap malam Jumat juga mendapatkan siraman keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majlis rutin kita tiap malam Jumat, yaitu Al-Hikmah di bawah pimpinan Al-Mukarram Ki Haji Yahya SPDI, yang pada malam hari ini bertempat di Musholla Ridha Allah. Dengar-dengar sekaligus ngirus-ngirus maulidan. Semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan syariat dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya kita mengagungkan, memperingati, menghormati, memuliakan kepada junjungan kita
manusia pilihan, Nabi akhir zaman, kekasih Allah, kekasih hati kita yang selalu sangat kita rindukan. Jikalau masa waktu bisa diputar kembali, bahwa kita sekalian pengen berjumpa dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqqi rasulal hidayah ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqqi rasulal hidayah. Kekasih hati kita yang sangat kita rindukan, dirindukan oleh seluruh makhluk Allah di seluruh alam jagat raya ini. Jikalau waktu itu bisa diputar kembali, bahwa kita itu bukan hanya pengen diaku sebagai umatnya Rasulullah, akan tetapi bisa berjumpa dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mulianya Rasulullah, pujian sanjungan yang diterima oleh Rasulullah. Jikalau ada sekelompok umat manusia yang berusaha untuk menorehkan sanjungan kepada beliau dengan tinta-tintanya ditulis, maka ketika lautan tinta itu habis, tidak cukup untuk memuji Rasulullah. Jikalau lisan ini yang selalu kita basahi untuk memuji Rasulullah, menyanjung, bersolawat kepada beliau sebagai bentuk tumbuhnya mahabbah kita kepada beliau, betapapun banyaknya yang kita sanjungan kepada Rasulullah tidak cukup. Kenapa? Yang nyanjung Rasulullah itu bukan manusia, tapi Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang bunyi siapa? Allah. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Yang menyanjung Rasulullah, puji qadim ala hadis, adalah pujian Allah terhadap makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita agungkan, kita junjung tinggi, disanjungkan, diagungkan oleh Allah. Bahkan kata Allah, sungguh benar-benar dalam diri Rasulullah itu adalah akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya Rasulullah, sesungguhnya pada dirimu itu adalah akhlak, suri tauladan, contoh ikutan yang baik. Maka penting kita tiap tahun mengenang maulid Nabi, lahirnya Nabi, meskipun suasananya ya masih begini, dibilang full banget belum, dibilang nggak full banget ya, yang pakai masker masih ada, yang nggak juga banyak. Kalau kita ngikuti berita media itu jaminan kebenarannya, prosentasenya yang nggak bisa dibilang 100%, 90%. Iya. Oh, Jakarta naik lagi 100%. Singkanda siapa? Rabine kita. Kata istri saya, ayah mau kemana? Mau ke Jakarta. Ini langsung, saya tadi datang dari Cirebon, berangkat habis sholat asar dari Indramayu. Saya pengen hadir di Al-Hikmah. Masya Allah, kurang lebih 2 bulan full, 2 bulan lebih saya pulang terus nggak kesini-sini, kecuali ada tugas-tugas penting. Banyak ditinggalkan oleh teman-teman saya, di antaranya rekan kita, guru kita bersama Kiai Yusuf Maulana Al-Maghfurullah wallahu yarham, di Pangkalan Pasir. Udah berapa? Adiknya Ustadz Udin, Ustadz Soleh, Ustadz Iqbal, banyak. Kemudian di wilayah saya sendiri, saya belum nyambangin. Tapi ketika saya tanya Ustadz Yahya, ini Al-Hikmah di mana? Di ridho Allah. Insya Allah saya hadir. Ngomong begitu, mungkin pikirannya saya di Kalibaru, saya di Indramayu. Berangkat tadi saya habis sholat asar. Pikiran saya datanglah paling jam 7, setengah 8. Di Cikarang macet. Wis teka lah, datang. Alhamdulillah datang. Sampai ke lampu merah Tanah Merdeka tadi sate. Tukang ojek langka, motornya anak. Ada motor yang nggak ada tukang ojeknya. Ada anak ugal-ugalan, saya berhentiin.
Nak mau kemana? Ikut saya. Saya bukan orang sini pak, orang Babelan, anterin saya mau ngaji. Ojekin saya mau ngaji. Mana bu? Ridho Allah, masuk anak kecil. Saya anak Babelan pak, udah sampai sini, nih duit buat bensin. Enggak pak, saya ikhlas pak, ikhlas. Wah, berarti buat saya waru gitu. Waru pengajian. Allah. Jadi cintanya kita kepada Rasulullah, kita ingat, kita kenang dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah bosan. Kalau kita ngaku jadi umatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rasa cinta itu tidak cukup hanya kita ucapkan dengan lisan dengan membaca sholawat, itu salah satunya, tapi perlu ditandai, perlu dibuktikan dengan kita mengikuti syariat Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Nabi, terutama di saat sunnah Nabi mulai ditinggalkan. Kok sunnah Nabi ditinggalkan? Kalau ada orang yang sudah nggak senang sholawatan, nggak senang berjanjian, nggak senang maulidan, berarti sunnah Nabi sedikit-sedikit dikikis habis. Maaf kalau kita mau nyindir, ya insya Allah kesindir semua. Guru-guru kita bersama dulu, orang-orang tua dulu, duduknya, diamnya yang dipegangin. Ayo, iya enggak? Iya. Ya saya sendiri ngomongin saya lah. Mana? Orang tua kita dulu sambil ngantuk aja, nunggu maghrib sampai isya tuh tasbih muter terus. Sekarang juga banyak anak-anak muda pakai tasbih buat kalung, buat kaki ditasbihin. Cuman dia lisannya nggak ngomong apa-apa, nggak bunyi apa-apa. Tasbihnya cakep, modelnya rantai itu yang putih tuh. Tapi lisannya nggak berzikir apa-apa. Kalau kita sering maulid Nabi, ngaku cinta kepada Nabi, buktikan cinta kita kepada Nabi. Paling enggak, minimal kita faqad kasura zikrahu, banyak nyebut asmanya Nabi. Ya sholawat udah gitu aja. Sholawat itu tidak hanya pas waktu pengajian di Ta'lim Al-Hikmah aja. Bersolawat itu tidak pas waktu kita maulidan saja. Sepanjang waktu, hikmah mutiara di balik peringatan Maulid Nabi itu fadilah membaca sholawat di antaranya. Pengen panjang umurnya, baca sholawat. Pengen diluaskan rezekinya, baca sholawat. Pengen nambah anaknya, baca sholawat. Pengen nambah apaan nih, istri nih? Enggak. Kalau kita bedah sir asrornya sholawat, itu banyak sekali kitab-kitab yang menceritakan tentang rahasianya baca sholawat. Di kitab-kitab hikmah, kan berarti kitab hikmah, rahasia-rahasia doa, ada Syamsul Ma'arif, ada Khazinatul Asrol, ada Fathul Malikil Majid, ada Majmu'atul Fawaid. Masya Allah, Khilyatul Aulia min Karomatil Aulia, banyak. Udah, kalau kita nggak bisa apa-apa, sholawatin aja, banyakin. Nggak punya duit, pengen naik mobil, nggak punya ongkos, punya ATM-nya kosong. Walaupun sekarang banyak uang cuma-cuma, katanya prakerja yang 600-400 BRI penuh mulu, antri malu di BRI, tapi ATM kosong mulu. Udah bacain aja sholawat. Ada ngisi. Yakin nggak? Nih Ustadz, kalau ATM saya bacain sholawat, tiba-tiba di ATM saya keisi, kenapa kita nggak yakin? Yang tidak mungkin bagi manusia terlalu mudah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita yakin. Kan begitu, asal kita yakin. Iya, asal kita yakin. Tapi bacanya berapa? Jangan banyak-banyak, 1000 kali aja minimal. Sehari semalam, dikredit nggak apa-apa, dicicil. Habis sholat 100 duhur asar 100, pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 sehari semalam, banyak apa sedikit?
Sedikit apa banyak Pak Ustadz Mat? 1000. Hah? Sejuta Pak Wahib? 1000 satu hari satu malam baca sallallahu Muhammad sama sejuta 100 hari. Banyak mana? Baca sholawat 1 juta kali. Nih kuping saya tuh gelen kalau nggak kaya. Kalau bisa cepet istiqomah. Coba. Ini. Ayo. Soalnya tuh kitab-kitab banyak yang menceritakan, kitab-kitab banyak yang nerangin asrornya sholawat. Ya man azharul jamil, ya Rabba Jibril wa Mikail, wa ya antal latiful khabir, wa ya aliman bit taqsir, hajatuna ilaika kathir, yassir alaina kulla asir, bibarakati sholati bibarakati wa bijahi nabikal kamil wa sholatu Jibril. Allahumma qdina hajatuna dunya bil maisarah waqdi hajatuna dunya bil maghfirah. Sebenarnya kalau baca sholawat itu yang paling baik itu berapa sih Pak Ustadz? Bi'adadin atau bila adadin? Pakai bilangan apa enggak pakai bilangan? Kalau dipakai bilangan secara umum disuruh baca 1000 kita masih bilang banyak, masih bilang, padahal bacanya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad itu cuma 20 menit dapat 500 itu. Ayo coba. Wama nonton Inter sama Madrid semalam apa itu 1,5 jam, jam 3 ditonton, yang jam 1 ditonton Barcelona sama Dinamo Kiev 4-0 lama, tapi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau tasbihnya yang 100, maaf, yang putaran isinya 100 itu kan cuma sebentar. Kalian 33 jadi cuma sebentar, segini 199 sampai sama bonggolannya 100 sebentar, kurang dari 5 menit. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ama main Free Fire mah lama nggak main Free Fire. Bener kan anak-anak tuh? Nah, top up yang 23.000, top up yang 55.000, top up yang, saya bilang top up tuh apa? Dapatnya apa? Diamond aja, diamond ngisi di Alfa. Iku orang gelemangan anak. Contoh anak saya sendiri tuh, pulang sekolah makan nggak mau apa nggak mau, pulang sekolah cuma, ya top up. Apa tuh top up saya? Top up, ya top up, top up, top up. Ngeri zaman sekarang tuh, zaman akhir. Bener kata Ustaz Yahya, banyak masjid, banyak musola dibangun megah, tapi isinya kosong, pendidikannya kosong, nol. Dulu yang medianya kurang lengkap tapi barokah, karomah. Ayo, maaf, boleh dibuktikan, survei ayo, yang sekolahnya tinggi sama orang yang dulu-dulu itu sama-sama belajar ilmu, mungkin medianya lebih cepat zaman sekarang, tapi barokahnya lebih barokah dulu. Coba buktiin barokah dulu. Bapaknya beca doang, tapi bapaknya beca, mangane bolet, gaplek, growol. Lah kasih enak apa? Jagung, gandum, terus apalagi geblok, blengep, ongol-ongol. Tapi barokah semua. Sekarang kita baru punya anak 2 udah kebingungan Pak Kiai. Orang tua kita dulu kalau cerita, nenek-nenek pada cerita, kamu baru anak 1 aja 2 udah nggak keurusan. Emak dulu, tahu nggak, anaknya 10, kakak kamu baru 1 tahun lebih udah merojol lagi, yang 1 di longan katanya, di kelek, yang 1 di sini, yang 1 gendong, urip kabeh, hidup semua, sekolah semua, ada ongol-ongol. Ayo, mondok pesantren semua. Barokah, nyari berkah itu susah.
Maka hikmah terbesar daripada maulid itu fadilah sholawat. Ustaz Yusuf kasih tahu. Bangga kita dengan anak-anak al hikmah baca maulid. Insyaallah ini termasuk rajin kegiatannya. Malam Sabtu ada ratib, ada kajian fikih, penting. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diaku sebagai umat saya yang taat kepada syariat saya, menghidupi sunnah-sunnah saya saat sunnah saya sudah mulai ditinggalin. Banyak yang udah ninggalin cuman sekadar ngaku-ngaku jadi umatnya Nabi itu, tapi kenyataannya sunnahnya tuh ditinggalin. Sunnah Nabi itu nggak jauh-jauh, cuman yang dibahas jenggot, itu sunnahnya Nabi. Emang jenggot doang? Sunnah Nabi itu yang dibahas umpamanya istrinya lebih daripada satu, yang lain-lainnya nggak pernah diceritain, yang lainnya nggak pernah diomongin. Sunnah Nabi itu banyak. Man ahya bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajru syahidin. Siapa orangnya yang menghidupi sunnah saya di saat umat saya diliputi kerusakan, sudah ninggalin sunnah, ganjarannya pahalanya 100 orang yang mati syahid. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh fadilah sholawat. Udah wiridan tuh. Yang pada diem-diem aja nongkrong nggak apa-apa. Kita nongkrong nonton TV tapi tangan kita jangan diem. Ini kalau HP tangan dua begini, nggak cukup 10 SMS 10 gini mau sampai lembek. wah gini Sampai lembek. iya sampai lembek, sampai rusak. Kesel nggak bunyi kadang HP-nya lemot dibanting HP-nya. Udah nggak ada yang inget sama tasbih, jarang sekali inget tasbih buat kalung. Tasbih kalungnya tasbih cuma bandulnya. Ada yang apa tuh namanya, yang buat ituan rokok tuh gading apel segala-gala, tapi bukan buat untuk alat zikir. Coba ayo kita sama-sama renungi dengan hikmah maulid Nabi. Yuk kita sama-sama banyak sebut asma Rasulullah. Sesungguhnya fadilah sholawat itu menumbuhkan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang baik berapa? Yang baik baca sholawat nggak usah dihitungin, sebab orang baca sholawat punya wudhu tetap dapat pahala, nggak punya wudhu tetap dapat pahala. Boleh orang baca sholawat mah. Doa yang lain bisa ditolak, tapi sholawat kagak bakal ditolak. Sholawat mah percaya nggak? Kalau kita punya zikiran, ada baca tasbih, ada istighfar, ada segala macam. Istighfar minta pengampunan, tasbih untuk mensucikan asma Allah, hauqalah dan lain sebagainya, bisa keterima bisa ketolak ketika kita memenuhi syarat atau tidak. Tapi sholawat nggak ada yang sholawat istilah ketolak tuh nggak ada, diterima semua. Maka ketika sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini termasuk salah satu sahabatmu yang cinta kepadamu, yang selalu memperbanyak sholawat kepadamu. 1/4 daripada zikir saya, amalan zikir saya itu saya bacakan sholawat aja, 1/4-nya. Bagaimana sih caranya sholawat kepadamu? Berapa kali sih? Kata Nabi, in syi'ta, terserah. Tuh jawabannya kata Rasul, in syi'ta, sakarmu. Pengennya berapa? Mau 100, mau 1000, mau 500, mau 300, mau 1.000.000, mau 80.000, silahkan. Mau sedikit 3, 1, silahkan. Insyita, terserah. Akhirnya kata sahabat tadi, bagaimana jika setengahnya? Setengah dari zikir saya semuanya sholawat, setengahnya yang lain-lainnya setengahnya sholawat. Insyita, terserah, kata Nabi. Bagaimana kalau saya semuanya kulliha sholat, semua zikir saya ganti sholawat aja kepadamu, bagaimana? Fa in tazid, kata Rasulullah, jika engkau menambahkan daripada apa yang kamu kehendaki dengan membaca sholawat kepadaku, yukfa biha hammak wa yughfaru laka biha dzambuk, akan dicukupi seluruh kepentinganmu, akan diampuni seluruh dosamu. Cukup dengan sholawat dosa kita dimaafin. Kalau sudah dosanya dimaafin, insya Allah apa-apa kepentingannya diijabah Pak Wahib. Dan sholawat aja Pak Wahib ya.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salawat apa aja salawat bagus. Ada salawat Fatih, ada salawat Asra, ada salawat Tibil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo bareng. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pengen waras awake, sehat badani, terhindar dari wabah, sholawat tibil qulub. Banyak rezekinya sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq. Pengen bagus budi pekerti, sholawat. Ayo. Pengen apa? Pengen haibah, wibawa, ditakuti nama orang, bukan dalam arti takut itu takut karena takut keberanian, segen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi bihar ru'bah wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal hasidin wal zalimin wal mufsidin wa ala alihi sahbihi wa barik wasallim. Insyaallah. Jadi ingat, hikmah dari maulid diantara yang terbesar, tunjukkan mahabbah kita dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Yang kedua, hikmah daripada maulid itu bahwasanya Allah mengakui, menyanjung Nabi bahwa di dalam diri Nabi ada akhlak yang baik. Jadi tidak cukup sholawat saja, tetapi kita ngambil contoh sepak terjang kita dalam kehidupan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tiap tahun itu kita maulid Nabi ya nggak sia-sia. Ya memang nggak ada yang sia-sia, orang dibacakan sholawat, dibacakan ratib, dibacakan maulid, nggak bakal sia-sia, itu pahala semua. Cuman tidak berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Intinya tingkatkan kualitas hidup kita, kuantitas kualitas amal ibadah kita, iman kita, takwa kita dengan memontum maulid ini. Ya, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa di antara kalian yang mau berlaku, beramal soleh, beribadah, berbuat amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian kamu meyakininya, melakukan amal tersebut dengan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan dibalas oleh Allah dengan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu satu, pertama dilandasi akidah, iman yang kuat, tauhid yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya kan? Sebab barang siapa orang yang lisannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di akhir hayatnya dakhalal jannah, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, walau zana, walau saraka ya Rasul, walaupun anak itu, orang itu waktu hidup pernah nyuri, pernah berzina, apa tetap masuk surga? Nggih, bala, dakhalal jannah, tetap masuk surga. Tapi jangan disengaja. Repot kan husnul khotimah itu ketika lidah kita terbiasa mengucapkan kalimat la ilallah. Tauhid kita tanamkan, tauhid yang benar, jangan melenceng. Udah, anak-anak pengajian itu, anak-anak jamiah itu sudah bukan zamannya lagi, sudah bukan waktunya lagi.
Kalau ada apa-apa ngomongin jimat tuh udah bukan zamannya. Udah solawat. Udah solawat. Yang kedua, hayatan thayyibah, kriteria kehidupan yang baik itu adalah yang hidupnya berdampak positif untuk orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa berguna, bisa berfaidah, bisa bermanfaat untuk orang lah. Di samping bahwa kita itu hidupnya itu baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, kita juga harus bermanfaat untuk orang lain. Makanya kalau yang punya ilmu di musola tuh ajarkan kepada anak-anak agama yang ilmu Quran, ilmu fikih. Ya kalau nggak punya ilmu yang ngaji dulu. Jangan sekarang kan kebanyakan begitu, ngajar tapi dianya nggak mau belajar. Boleh, cuman kan kitanya harus belajar. Kalau kita mau ngajarin, kitanya juga harus belajar. Harus bermanfaat untuk. Yang ketiga, hayatan thayyibah, hidup yang baik itu di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya dipenuhi rizki yang halal. Karena dari rizki yang halal akan membawakan keberkahan untuk keluarganya. Setiap manusia di muka bumi ini pasti mengharapkan pengen dapat duit yang banyak, pengen memenuhi kebutuhannya ini dan itu, kebutuhan istrinya. Maaf, kadang-kadang suami kalah sama istri. Ya suaminya nggak terlalu ngerti HP, tapi istrinya pintar HP. Dikit-dikit Sophia apa itu? Kirain saya Sophia nama orang. Sophia apa? Nggak taunya perbelanjaan kayak Lazada begitu. Sophia online. Ujuk ada paket apa? Kerudung. Ini emang saya pesan kerudung. Ini rumahnya ini kan Shopee. Datang lagi kaos kaki, sepatu apa aja sampai centong ada. Insya Allah. Rizki yang baik, rizki yang halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah tidak mengatakan orang yang beriman, tapi Allah mengatakan wahai sekalian manusia, carilah rezeki di bumi ini yang halal dan yang baik. Bukan hanya khusus untuk orang yang beriman. Berarti makanan rezeki yang baik itu dampak baiknya bukan khusus untuk orang iman aja, terlebih untuk orang iman, untuk orang Islam. Seluruh manusia yang makan dari hasil yang tidak halal itu akan berdampak tidak baik kepada keluarganya. Bagaimana akan memperoleh hayatan thayyibah? 3, 2 lagi. Yang keempat, kehidupan yang baik itu yang di dalamnya dimaknai rasa syukur dan sikap qanaah. Belajar syukur. Syukur itu Masya Allah, ketika sedikit diterima, ketika banyak diambil. Ambil Pak Haji Mulya. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, terus mentasarufkannya untuk jalan yang baik pula. Kadang-kadang kita untuk hal-hal, ya contohlah beli HP, beli segala-gala. HP ini ada yang harganya 5 juta enggak? Lebih. Bukan HP ini, HP ada yang harga. Kalau HP ini mah harganya 150.000. HP ada yang 5 juta ada? Ada. Pak Haji, ada HP yang harganya 10 juta? Ada. Ada. Ini berapa tanya nih? Pira Haji Wahib? Harganya 10 juta. 17 juta. Cukup. Dari mana? Al-Hikmah Maulidan. Itu bawa apa? List pasti nih, amplop lagi nih. Upai beduru ngumbangi wish. Ngasih belum, marahin udah. Lah kan nggak ngimbang namanya kalau begitu. Kalaupun kita nggak ngasih nggak apa-apa, tapi jangan belum apa-apa orang udah diincer dulu matanya. Pasti PC-nya NU, yang giring Pak RT Ustaz Yusuf.
Nggak ada lagi, katanya tanggal 11 Desember mau Maulid Nabi. Nggak jauh-jauh dari sumbangan. Akhirnya Ustadz Yusuf ya belum kelihatan, jamaah hikmahnya belum kelihatan, yang mau didatangi udah kelihatan, lawangnya dikunci. Ada yang begitu nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada di sini mah. Di sini mah nggak ada. Di luar musoleh ada. Insya Allah. Jadi sikap qanaah itu penting. Semua pengen mencapai. Cita-cita manusia mah laki-laki harus bisa membelah gunung. Tapi ketika kita ingin menggapai sesuatu, ukur dengan kemampuan kita. Ukur dengan kemampuan kita. Itu qanaah namanya. Qanaah. Dan yang terakhir, untuk bisa disebut kriteria hayatan thayyibah itu hidupnya dipenuhi dengan ketenangan, diliputi dengan kegembiraan. Hidup tenang tuh yang kayak apa Ustadz? Enggak gelisah. Gelisah itu bukan karena utang aja. Gelisah itu yang paling besar karena dosa. Ngerti ora? Paham nggak? Paham. Kalau kita punya utang banyak, pusing nggak? Kenapa kalau dosanya banyak nggak pusing? Ini pertanyaan ini. Aduh, ini HP ini tinggal 2 bulan lagi belum selesai, HP ini pusing banget nih. Mana kerja saya di PHK, lagi begini lagi gini. Udah pusing, tapi dosanya banyak, nggak pusing coba kita. Rizki pengen dipenuhi oleh Allah, pengen dicukupi oleh Allah. Sholat subuh jam 8 mulu. Iya, sholat subuh jam. Kadang-kadang belum jam 8, mohon mandi dulu, ini dulu segala macam. Waduh. Jadi hidup yang bisa disebut dengan hayatan thayyibah itu adalah hidup yang dipenuhi dengan ketenangan, kegembiraan, tidak dipenuhi dengan gelisah, dosa. Maka sejelek-jeleknya manusia itu orang yang melupakan dosanya. Awas. Bukan berarti kalau setiap manusia itu punya masa lalu yang jelek kemudian diingat-ingat. Memang kita nggak perlu ingat. Ada orang bilang lupakan masa lalu yang jelek. Bukan untuk dilupakan, jadikan pelajaran, ambil pengalaman dari masa lalu yang jelek. Sebab kalau dosa itu langsung dilupain begitu aja, nganggapnya bukan dosa ntar ya. Nganggapnya bukan dosa. Saya ulang, kehidupan yang baik hayatan thayyibah ada 5. 1, dilandasi dengan tauhid, akidah yang kuat, keimanan yang kokoh. Kemudian yang kedua, kehidupan yang baik itu sepanjang hidupnya bisa berdampak, berfaedah untuk diri kita dan orang lain. Kemudian yang ketiga, kehidupannya diliputi rezeki yang halal yang bisa membawa keberkahan buat dirinya dan keluarganya. Dan yang keempat, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu ialah hidup yang dimaknai dengan sikap syukur dan qanaah. Kehidupan yang baik itu hidup yang penuh dengan ketenangan, tidak diliputi kegelisahan dengan perbuatan dosa. Kalau ngerasa amalnya masih sedikit, jangan banyakin dosa, ngerti enggak? Udah sedikit dosa lagi. Begini dosa, begitu dosa, tapi enggak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ora gelem, sholawat ora gelem. Jadi mari kita sama-sama ambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi. Dan setiap peringatan Maulid Nabi yang belum kita laksanakan, yang belum kita ikutin, intinya bahwa Rasulullah itu disanjung oleh Allah dengan budi pekerti, akhlak yang baik yang ada di dalam dirinya, bahwa sebagai bentuk daripada pengakuan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, bahwa kita harus menyanjung Rasulullah seperti halnya Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuktikan, mendukung kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengikuti syariat dari Rasulullah dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya mohon doa terutama untuk putra saya, putra nomor 2, baru 2. Enggak 2 Pak Haji Sugiarto, nembe loro Pak Haji Mulyadi, baru 2. Baru anak saya yang nomor 2 baru berumur 2 bulan. Anaknya merapa para bini aja. Doain mudah-mudahan putra saya menjadi anak yang soleh. Saya tafaul, saya tabaruk kepada guru saya di Ponpes Lasem An-Nur Rembang, karena saya santri sono, santrinya Ki Haji Abdul Qayyum Lasem. Ki Abdul Qayyum Mansur itu pamannya Ki Haji Bahauddin Nur Salim.
Gus Baha pamannya itu Ki Abdul Qayyum. Putra saya kasih nama Muhammad Qayyum Taftazani. Semoga bisa menjadi anak yang soleh, amin amin ya rabbal alamin. Wa birridha wal inayah. Astaghfirullah li wa lakum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi